Selamat sore ya teman-teman sekalian, sahabat MC17 ya. Pada kesempatan sore ini kita ketemu lagi ya pada acara perjalanan iman teman-teman sekalian ya. Dan sebagai informasi buat teman-teman sekalian bahwa perjalanan iman itu adalah sebuah wawancara ya terhadap pasangan muda kita ya, dan kita akan mengetahui bagaimana perjalanan iman mereka, dan tentu saja semoga ini bisa menjadi inspirasi buat Anda sekalian ya. Dan sore ini kita ada dua orang tamu ya. Yang pertama adalah Ko Arif. Selamat sore Ko. Ya, sore. Sore. Dan ini ada C Yeni ya. Iya. Selamat sore C Yeni. Sore, ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, mereka berdua tentu saja adalah jamaat juga di Impact Community Indonesia ya. Dan kita akan perkenalan dan ngobrol santai dengan mereka ya. Oke, Ko Arif. Ya. Koko ini asli mana sebenarnya? Dia asli Jakarta. Jakarta ya. Kalau C Yeni asli? Medan. Medan ya. Oh, oke. Jadi di Jakarta berarti kalau C Yeni udah berapa tahun? Sudah 9 tahun. Oh, 9 tahun ya? Iya. Oke. Berarti anak sekarang berapa? Satu. Baru satu ya? Iya. Anak ya. Usia 7 tahun. 7 Benar. tahun ya. Oke. Kalau boleh tahu, berarti kalian ini sebelumnya ini adalah Kristen atau bagaimana? Kalau Arif? Dari saya iya, dari lahir. Dari lahir Kristen Iya. ya. Kalau si ini? Dulunya Buddhis. Oh, Buddhis dulunya. Iya, Oh, oke. Buddhis ikut dari orang tua ya. Iya. Cuman oke. kan memang tidak pernah ke vihara juga. Oke. Seperti itu. Oh, terus menjadi Kristen itu kapan? Sebelum menikah. Oh, sebelum menikah. Sebelum menikah Iya. memang saya mencari antara Iya. mau Kristen Katolik atau Protestan. Jadi saya ada ke beberapa gereja oke. di Medan Iya, seperti iya. itu. Nah, waktu itu saya cocoknya di Katolik. Oh, Pada oke. saat itu ya Sorry, itu udah pacaran atau belum? belum. Oh, belum ya? Berarti belum Belum. kenal ya? Belum. Ya, Oke. jadi memang ke gerejanya Katolik selama 4 tahun. Ya, Tapi ya, saya ya. belum dibaptis pada Oh, saat itu. Ya, oke. pada saat itu saya belum dibaptis. Ya, Saya mencoba meyakinkan iman saya apakah Ya, ya. memang benar Iya. atau hanya ngikut-ngikut orang Oh, aja. Karena oke. kan saya minta dikenalin sama teman kan Ya. ke gereja tersebut seperti itu. Oke. Jadi selama 4 tahun setelah saya udah yakin saya belajar Oh, untuk oke. masuk ke Katolik. Katolik ya. Seperti itu, Oke, iya. nanti kita lanjut ya. Oke. Jadi kalau Ko Arif sendiri berarti kan dari lahir ya Iya, menjadi iya. seorang Kristen ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu nih kan terus terang ya, banyak anak-anak muda kita yang memang dari orang tuanya Kristen lahir lah istilahnya ya. Itu belum memaknai makna keselamatan sebenarnya, makna menjadi Kristen sebenarnya. Nah, kalau Koko sendiri gimana? Dari saya ya emang pada dasarnya saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Dari kecil saya juga udah Ya. diajak ke sekolah minggu segala. Oke. Ya. Kemudian singkat cerita SMP saya masuk ke komisi remaja. Ya. Ya, Oke. di saya dari GKI. Oke. Kemudian lanjut SMA. SMA juga saya masih lanjut masuk di komisi remaja sebenarnya agak telat sih Ya. ya, sampai kuliah semester 2 semester 3 saya masih di remaja Ya. terus dari gitu saya pindah, saya masih di gereja yang sama Ya. saya masih di gereja yang sama, masuk ke diajak untuk masuk ke komisi pemuda pada waktu itu Oke. ya. Terus selang setahun 2 tahun masuk ke saya ditunjuk jadi pengurus. Ngurus ya. Oke. Jadi pengurus sampai ya sampai menikah pun sebenarnya masih itu Iya. udah di ujung-ujung sebenarnya Iya. ya, sekitar kurang lebih hampir setahun lah. Oke. Hampir setahun kurang lebih ya. Iya, Hampir setahun setelah menikah baru selesai Oh, oke. ya. Oke. Pada saat itu juga pun teman-teman saya yang di pengurus juga udah pada hilang satu persatu. Iya. Biasa habitnya begitu ya. Iya. Kalau udah merit Iya. hilang semua tuh biasanya. Oh, oke. Nah, jadi gini kok, kan selama ini banyak anak-anak muda itu kan tidak semua benar-benar istilahnya bertobat dan mengikuti Kristus kan begitu kan? Iya, betul. Kalau dalam perjalanan Koko sendiri selama menjadi Kristen itu kapan waktu pada saat benar-benar, artinya kan kalau kita bicara secara ritualnya baptis adalah tanda gitu ya. Iya. Tapi kan tidak banyak anak muda juga mengerti tanda itu. Maksudnya mereka kadang-kadang disuruh orang tuanya dan Iya. sebagainya. Kalau Koko sendiri gimana? Saya sendiri tahu tandanya itu dari Bingung ya? Atau pas dibaptis? Atau gimana? pas waktu juga sebenarnya sih ya biasa-biasa aja sih. Masih biasa-biasa ya? Oke. Kalau saya Kalau boleh tahu dibaptis usia berapa?
Saya baptis 2 kali, baptis, Oh, 2 kali ya? baptis Oh, oke. kecil, baptis kecil, Ya, ya. sama baptis pengakuan iman percaya. Oke. Ya. Kalau baptis iman percaya itu saya umur 17, 18 lebih. Itu yang kedua ya? Yang kedua, Oh, oke. itu ya kalau ditanya, saya mulai bukan mengenal ya, istilahnya lebih percaya iman itu. Sebenarnya Tuhan itu pernah nolong saya. Oh, nolong gimana Ya, ya? ini kesaksian sih. Iya, iya. Jatuhnya ke kesaksian. Jadi saya tuh pernah nyaris mati ya. Oh, oke, oke. Kapan itu, Bro? Kelas 6 Kelas 6 SD? semester. Oke. Naik ke SMP SMP. Nah, garis matinya Nyaris gimana? mati. Jadi saya waktu itu pernah saya pergi sama saudara saya, ya, dibonceng naik motor. Oke. Saya posisi di belakang dibonceng, Nah. pakai helmnya waktu itu lagi ngetrend kita helm selop Ya, ya. yang Oke. nggak ada talinya, Nggak ada talinya ya. yang gitu lah. Nah. Jadi dulu papa saya punya toko. Oke. Ya, jadi saya mau ke toko, pas saudara saya beli waktu itu, sebelum ke toko mau beli majalah dulu. Ya. Jadi singkat cerita, ya udah saya beli majalah, ada mobil, tunggu-tungguan nih. Ya, tunggu-tungguan, akhirnya giliran kita jalan dia juga jalan. Oh, oke. Ya udah, tabrak, Oh, oke. tabrakan. Udah sejak itu hilang, pandangan udah hitam, udah nggak apa-apa. Iya, iya. Pas bangun-bangun, saya lagi ada di padang rumput, Pak. Oh, padang rumput ya. Oke, oke. Terus ngomong padang rumputnya gersang atau hijau? Ya, kayak di film-film. Iya, maksudnya gersang atau hijau? Kayak savana gitu. Oh, kayak savana. Oke. Ya, tenang gitu kan, tenang. Iya, iya. Waktu itu saya masih bisa mikir, oh mati nih saya. Oh, gitu ya? Masih bisa berpikir begitu ya? Iya, Oke, mati. oke. Iya, iya, iya. Oke. Ya gitu, nggak sekitar, nggak lama, sekitar kalau lebih 10-20 detik lah kira-kira. Iya, iya. Ini ada cahaya, Iya, iya. dan cahaya itu makin lama makin terang. Oh, oke, oke. Terus? Ya akhirnya pas terang, pluk, udah saya sadar. Oh, oke. Saya ada di rumah sakit pada waktu itu. Iya, iya. Ya, terus itu satu. Kemudian yang kedua di rumah sakit, Iya. ternyata di kepala saya itu ada benjolan. Oh, oke. Dan di dalam benjolan itu ada gumpalan darah. Ini karena kecelakaan itu? Iya. Oke. Ada gumpalan darah, dan di mana gumpalan darahnya ini masih keluarin. Oh, oke. Otomatis kan mesti dibuka, Iya, iya, iya. operasi, Nah. ya kan. Pas saya udah tanda tangan operasi, operasi itu besok paginya lebih tepatnya lagi. Iya, iya. Terus singkat cerita, saya bangun itu kan operasi itu sudah dijadwalkan kalau nggak salah itu jam 6 pagi. Iya, iya. Jam 6 pagi saya bangun itu sekitar jam 9. Saya Iya. pikir udah selesai. Oh, oke, oke. Nah. Saya tanya ke mama saya, udah kelar, belum, nggak jadi gitu. Oh, gitu ya? Iya, kata dokter itu bisa hilang sendiri. Oh, luar biasa ya. Ya. Hilang sendiri Dari ya? 7 dokter, dari malam itu papa saya konsultasi ke 7 dokter. Dokter ke-7 lagi nggak ada. Iya, iya. Oke, Ya. oke. Lagi nggak ada. Yang ada itu asistennya. Oh, oke. Oke. Asistennya bilang nggak usah, Iya, iya. ini bisa hilang sendiri. Oh, oke. Dikumpulin lagi 6-6-nya dianalisa ulang, ternyata yang nyata bisa hilang sendiri. Iya, iya. Seperti itu. Oke. Ya udah selesai. Berarti itu keajaiban ya, Bu ya? Iya, iya. Jadi kita udah bisa melihat ternyata di kelas 6 SD ya, Ko Arif ini mengalami satu mukjizat Tuhan, dan tentu saja pasti Tuhan punya rencana nih, Ko. Ya, artinya memberi kesempatan itu pasti punya rencana buat Koko kan untuk masa depan gitu ya. Oke, kalau Cieni sendiri gimana? Apakah selama memilih ini kan tadi kan memilih kan? Memilih itu apa yang membuat memilih itu dan gimana perjalanan? Saya memilih itu karena saya di agama yang sebelumnya, saya bukan disclaimer dulu ya Mas, saya bukan menyatakan agama yang sebelumnya itu tidak baik, tapi saya sendiri tidak menemukan arti kayak doa itu bagaimana, kepercayaannya itu seperti apa, jadi nggak mendapatkan itu semua. Jadi saya masih meraba-raba dan karena memang dari kecil suka dengar lagu Kristiani. Suka mendengar lagu Kristiani, jadi saya berpikir mungkin saya mencoba ke gereja. Ada ke beberapa gereja ya, contohnya kayak Metodis sama Mawar Saron. Tapi kan di sana saya tidak menemukan kecocokan seperti itu. Akhirnya
saya memilih ke Katolik. Katolik ya, oke. Ya, Katolik itu kan saya merasa khusyuk ya. Iya, iya. Di situ saya merasa nyaman ya. Oh ternyata berdoa ini seperti ini ya. Oh ternyata Tuhan Yesus ada seperti itu. Kalau dulunya kan saya nggak ngerti Tuhan itu siapa gitu. Iya, iya, oke. Seperti itu sih. Oh, jadi akhirnya memilih Katolik gitu ya. Memilih Katolik. Nah, kalau kita bicara sekarang benar-benar yakin gitu ya, artinya benar-benar bertobat itu sebenarnya kapan sih kalau dalam perjalanan iman? Benar-benar wow this is my life gitu kan. Itu kapan itu? Bertobat sampai sekarang sih masih belajar untuk bertobat sih ya kalau mau dibilang ya. Kalau dalam perjalanan selama ini ada momen nggak ketika menjadi Katolik atau Kristen? Sekarang kan Kristen ya? Belum, sebenarnya masih di Katolik ya. sebenarnya. Ya. Artinya secara KTP-nya masih Katolik sebenarnya. KTP-nya masih Katolik, tapi memang ke gereja Kristen. Gereja Kristen ya. Ya. Ya, oke. Artinya gini, benar-benar mengakui dan memaknai bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat itu kapan itu? Usia Waktu di berapa? Katolik. Waktu di Katolik. Iya, waktu di Katolik. Oke, itu di umur berapa kira-kira? Itu berarti saya menikah kan di usia 30 tahun. 30 tahun ya? Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu selama perjalanan mengenal Kristus lah ya, ada nggak satu pengalaman iman Ci Yeni ini yang benar-benar merasa bahwa Tuhan itu ada gitu. Ada nggak? Ini saya mau cerita sedikit ya. Ini Ya, kan ya. waktu saya pindah ke Katolik, Ya, ya. saya baru dibaptis, ternyata papa saya meninggal. Oh, oke. Jadi Ya. pas waktu dibaptis papa meninggal. Baptis beberapa minggu kemudian papa meninggal. Oh, oke. Jadi pada saat itu imannya diuji. Oke. Karena kenapa waktu pas papa saya meninggal, Ya. itu kan papa saya masih adatnya masih Konghucu ya, masih ada sembah pegang dupa apa Ya. segala macam, Ya, ya. gitu kan. Dan saya harus berdoa secara Buddhis, Ya, secara ya. Konghucu, sorry. Oke, ya. Nah seperti itu. Nah waktu itu saya tidak mau. Oh, oke. Saya tidak mau karena saya merasa ini tidak sesuai dengan apa yang saya udah janjikan. Oh, oke. Saya udah ini kan seperti itu. Jadi Ya, ya. saya berdoa untuk papa saya oke. Oke. Tetapi ya. kalau untuk berdoa, mohon maaf, tapi kalau saya udah ya. ini kan saya udah nggak mau Ya, seperti ya. itu. Dan Oke. saya tuh disalahin. Oh, oke. Ya, disalahin dari pihak keluarga, Ya, ya. saudara, dimarahin, dan lebih parahnya saya dibilang karena saya pindah, papa kamu meninggal. Oh, oke. Ya, jadi saya merasa kenapa disalahkan Tuhan? Oh, oke. Iya, kenapa salahkan Tuhan? Karena namanya gimana ya? Namanya manusia kan pada akhirnya pasti meninggal ya, betul, gitu. betul. Dan mungkin ini salib yang harus aku ini Ya. sih harus Betul. aku gotong sih ya, seperti ya. itu. Mungkin itu perjalanannya seperti itu sih. Oke. Baik ya teman-teman sekalian, tadi kita dengar sekilas ya cerita dari Ko Arif dan Ci Yeni ya, dan tadi kita barusan mendengar mengenai bagaimana Ci Yeni yang dulunya bukan mengenal Kristus dan akhirnya menjadi mengenal Kristus ya, dan memang dalam pemahaman Kristen ya, pengikut Kristus memang ketika kita punya hubungan dengan orang tua atau nenek moyang dan sebagainya, itu memang kita tidak bisa lepas hubungan secara fisik karena orang tua tetap orang tua gitu ya. Nah, namun memang dalam kekristenan memang ketika seseorang sudah tidak ada atau meninggal dunia, itu memang istilahnya kita sudah tidak bisa mendoakan lagi kan gitu ya sebenarnya ya. Karena urusan iman, urusan akhirat itu adalah urusan masing-masing sebenarnya. Ya, artinya tidak ada satupun keluarga yang bisa berbuat apapun lagi ketika seseorang sudah tidak ada gitu ya. Nah, jadi dari sini kita udah dengar tadi bahwa Ci Yeni sempat mengalami satu masalah di mana itu dipermasalahkan ya oleh keluarga, dan itu memang adalah hal yang wajar secara duniawi, itu adalah hal yang wajar ya. Oke, lalu ngomong-ngomong kalian menikah ini kapan ini? Udah berapa tahun menikah? 9 tahun. Udah 9 tahun ya. Oke. 9 tahun. Jadi waktu itu Ko Arif berarti taunya udah Katolik ya. Ci Yeni itu Katolik ya, sudah tahu Katolik ya. Sudah tahu Katolik. Nah, jadi waktu itu gimana? Apa namanya proses menikahnya? Maksudnya kalian ada ini nggak? Apa namanya pembicaraan nggak mengenai masalah iman gitu? Kan Ko Arif ini kan Kristen, kemudian Ci Yeni ini kan Katolik. Bagaimanapun kan kalau kita bicara gerejanya berbeda, tata cara ibadah juga berbeda. Tapi sebenarnya nggak masalah ya teman-teman. Artinya
kekristenan itu sebenarnya bukan mengenai tata cara ibadah, yang penting adalah bagaimana hati kita kan kepada Kristus, karena Katolik dan Kristen itu sama-sama mengakui Kristus gitu ya. Nah tapi maksud saya, apakah kalian ini berdua pada saat itu ada pembicaraan nggak mengenai nanti pernikahan tuh begini, kita bagaimana itu ada nggak? Ya, pernah disinggung sedikit sih, jadi Ya. kan saya pernah nanya ke dia, ini nanti setelah marriage bagaimana. Ya, ya. Ya udah, kita ambil jalan tengahnya ya masing-masing. Oh, oke. Ya masing-masing, saya di Kristen, dia mau terus Katolik, ya saya sendiri sih ya no issue sih, nggak ada masalah. Oke, oke. Oh, secara basic, secara dasar kan sama. Ya, ya. Tapi ngomong-ngomong, menikahnya dengan cara apa? Kristen Oh, Kristen ya. Tapi tidak di gereja Katolik. enggak Di GKI. di GKI. Oh, di kaki. Oke. Pertimbangannya itu, kalau di Katolik kan agak ribet, Ya, 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 betul. Oke ya. ya agak ribet. Jadi ya udah kita putusin di Kristen. Di Kristen ya. Oke. Ya artinya memang dari awal udah memutuskan oke sendiri-sendiri gitu ya untuk menjalankan ya. Nah, tapi kalau kita lihat kenyataannya sekarang gimana? Apa masih sendiri-sendiri atau gimana? Ya mungkin dia ke gereja. Iya. Kalau ke gereja sih bareng, tapi Bareng, memang ya. kalau untuk saya dibaptis secara Kristen masih belum. Oh belum. Oke. Ya masih belum, masih di Katolik. Tapi di Katolik dulu bukannya udah ada baptisan juga? Baptis, Baptis selam, bukan? bukan. Baptis yang Percik. percikan air Oh ya. percikan. Nah, Oke. Ya, ya. Jadi belum dibaptis selam ya? Belum, Ya, ya. Oke, oke. Lalu apa namanya, kalau ngomong-ngomong masih ke gereja Katolik juga? Ya, ini. Oh sudah enggak Sudah ya? enggak. Jadi sudah ke gereja Kristen Sudah ya? lumayan lama ya ini ya. Ya, Udah. Oh oke. Nah jadi ngomong-ngomong, kalau saya pingin tahu nih, teman-teman juga mungkin banyak pingin tahu ya. Kalau kita di Kristen kan kita mengenal istilah mesbah doa, ya, doa bersama gitu ya. Nah saya nggak tahu kalau di Katolik gimana. Nah, ngomong-ngomong kalian gimana? Berdoanya gimana? Kalau boleh tahu. Ya berdoa sih, berdoa lebih dominan masing-masing sih sebenarnya. Masing-masing Cuman, ya? ya sekali-sekali ya hampir ya sekali-sekali sih. Sekali ya kita malam itu ya doa bareng. Itu deh, kita doa Ya, bareng. ya, oke. Tapi universal lah ya istilahnya. Karena sebenarnya doanya sama aja kan sebenarnya. Sama nggak ya Jen nih doanya? Sama kan doanya ya. Sama Jadi sih. doanya sama. Oke. Tapi ya terakhir ini saya belajar satu hal, berdoa itu kalau sama aja kayak baca skripnya ya. Iya, iya. Jadi memang saya ada ubah lebih ke banyak curhatan juga sih. Oke, Iya. ya. Memang perbedaan besarnya mungkin di situ kali ya. Artinya memang kalau di Kristen itu memang kita berdoa itu dengan sebenarnya berkomunikasi kan. Jadi Iya. katanya doa itu kan bagaimana kita berbicara kepada Tuhan, kepada Bapa kan. Jadi sebenarnya yang ngobrol biasa aja sebenarnya, tidak perlu ada doa-doa khusus sebenarnya kalau Iya, di benar. Kristen ya. Oke, nah jadi kalian menikah udah 9 tahun ya kan. Artinya selama 9 tahun ini ada goncangan nggak dalam perjalanan pernikahan? Banyak ya. Ya, kalau boleh cerita sedikit mungkin yang boleh ceritakan ini goncangan apa nih ceritanya? Perbedaan karakter ya. Oke, kalau perbedaan Iya. karakter mah biasa. Perbedaan maksudnya. karakter. Iya. Jadi dari apa sih namanya, bahasa cinta ya, apa language apa? Love language. Love language-nya beda. Oke. Jadi apa yang saya mau Hmm, dan saya harapkan ternyata suami tidak bisa. Oke. Dan sebaliknya. Jadi bahasa Iya. cintanya berbeda. Jadi Oke. contohnya ini, kalau dia mau ngasih aku bahagia itu dengan cara memberikan sesuatu, sedangkan Oke. yang aku butuh itu bukan itu. Oh, Yang aku butuh itu perhatian. ya. Ya, seperti itu. Jadi hal-hal sekecil itu dia bisa jadi miskomunikasi. Oke. Miskomunikasi dan bisa terjadi Ya. ribut. Ya, kalau itu adalah hal biasa lah. Ya. Dalam rumah tangga itu kan namanya juga dua manusia yang berbeda pasti punya karakter yang berbeda kan. Dan setiap Ya. rumah tangga pasti mengalami hal itu kan. Iya. Miskomunikasi itu memang adalah hal yang sering terjadi. Sering terjadi dalam rumah tangga kan. Terutama memang banyak pasangan itu memang belum bisa mengerti kebutuhan masing-masing. Ya kan? Ya, artinya semua orang ngalami lah ya. Nah, tapi kalau kita bicara dalam perjalanan pernikahan ini, kalau yang betul-betul mengganggu iman itu ada nggak? Satu kejadian yang mengganggu iman, jadi sampai ngerasa kok iman tuh ngerasa terganggu. Ada nggak? Ada nggak kejadian? Ada. Ada ya? Ada. Oh, kalau boleh tahu kejadian apa itu? Ada kehadirannya seseorang ketiga. Oh, orang ketiga ya. Iya. Oke. Maksudnya kok bisa mengganggu iman tuh gimana?
Jadi itu kan maksudnya kalau misalnya ada sosok kehadiran orang ketiga yang tiba-tiba kayak baik banget, perhatian banget, imannya itu pasti tergoyahkan. Oke. Maksudnya sosok ketiga ini mendekati Ko Arif atau mendekati Cien? Mendekati saya. Oh, mendekati Cien. Oke. Ya, Terus jadi imannya gimana kok sampai imannya terganggu itu berarti udah bener-bener pendekatannya udah intens gitu ya? iya itu makanya nggak sebenarnya ya tidak boleh terlalu banyak ngobrol sama lawan jenis sih. Oke, Seperti itu oke. sih. Kalau misalnya udah konteksnya kalau misalnya udah menikah, Ya. better kalau komunikasinya itu kepada yang sesama jenis. Kalau pada lawan jenis, ya namanya seperti yang tadi dibawain di gereja kan ada yang ini ya, kayak ada setannya atau ada apanya gitu ya. Ya itu. Ya, betul. Ya, betul sekali ya teman-teman sekalian ya. Memang itu makanya kenapa gembala ataupun leader gitu ya itu harus berpasangan ya karena itu. Karena konsultasi itu pun harus sepasang gitu kan. Jadi nggak bisa sendirian. Karena bagaimanapun kan mungkin iman kuat ya, tapi amin yang nggak kuat. Roh kuat, nah tapi daging kita lemah kan begitu kan. Nah, itu memang seringkali menjadi masalah gitu ya. Nah lalu ngomong-ngomong gimana caranya Yeni menghadapi itu? Maksudnya di titik mana si Yeni itu tersadar bahwa ini berbahaya nih. Kalau diteruskan ini bisa terjadi sesuatu nih. Itu gimana? Di titik mana menyadari? Saya waktu itu merasa tidak nyaman aja sih. Oke. Tidak nyaman dan merasa kayak bahkan ke gereja juga saya tidak mau. Karena Gara-gara kejadian itu ya. gitu. Saya merasa dengan pikiran aja kan sudah sebenarnya tidak boleh kan. Iya, saya merasa saya tuh kalau kayak gini saya juga berdosa kan. Saya munafik. Ngapain saya ke gereja kalau saya munafik? Makanya dari itu saya juga ada saya ada cerita juga sama saya ada mengaku dosa. Dan puji Tuhannya suami saya tuh ya sudah mengakui. Artinya kalau bisa dikatakan ada satu titik berarti Cien ini menyadari kan. Karena biasanya kan kalau orang berbuat dosa itu kan adalah sesuatu yang nyaman gitu loh. Karena bagaimanapun berbuat dosa itu adalah sesuatu yang kadang-kadang membuat kita nyaman gitu kan. Tapi sebenarnya itu dosa gitu kan. Nah, tapi tidak banyak orang itu bisa menyadari bahwa menjadi tidak nyaman itu kan tidak banyak. Nah artinya kalau udah merasa posisi tidak nyaman berarti kan Cien ini menyadari bahwa itu dosa kan itu begitu. Tidak benar. Ya, maksudnya kenapa bisa menyadari itu tiba-tiba? Apa yang membuat tiba-tiba menyadari? Kayak ada yang kayak dalam hati itu mikir kamu itu setiap hari, tiap malam itu berdoa minta berkah, minta dilindungi. Kamu pantas nggak sih sebenarnya? Kamu tuh nggak pantas. Terus dengan apa yang terjadi kan, misalkan kayak contohnya pekerjaan apanya tuh semuanya nggak dilancarkan. Jadi teman-teman sekalian di sini sore ini kita belajar gitu ya. Ci ini tadi menyatakan sendiri bahwa ketika kita mulai berbuat dosa itu ternyata memang tadi dengar sendiri ya pekerjaan mulai tidak dilancarkan. Ya. Artinya memang berkat Tuhan itu akan terhalang gitu ya ketika kita bersentuhan dengan dosa dan itu udah otomatis karena sama dengan kita memisahkan diri dengan Tuhan kita ketika kita berbuat dosa gitu kan. Nah jadi akhirnya tersadar ya dan akhirnya bisa lepas dari dosa ya kan. Jadi bagi teman-teman sekalian pasangan Indonesia mungkin ketika Anda misalnya melakukan dosa ya kan seperti contoh tadi Cieni, tentu saja ketika kita masih tetap berdoa itu Roh Kudus ada dalam diri kita ya kan sehingga Roh Kudus lah yang melindungi yang membuat rasa itu menjadi tidak nyaman sehingga kita tidak meneruskan dosa itu tadi betul ya. Nah, dan puji Tuhannya ternyata masih dilindungi kan begitu ya. Nah kalau Ko Arif sendiri gimana nih pengalamannya dalam perjalanan pernikahan? Ada sesuatu nggak yang membuat kadang-kadang ini gangguan yang membuat akhirnya iman itu menjadi goyang gitu ada nggak? Gak apa-apa nanti dipikirin. nanti dipikirin. Sambil santai aja. Kalau udah kepikiran nanti bisa dijawab, ya kan? Ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang tentu saja kan ada anak usia 7 tahun. Nah, jadi banyak keluarga Kristen itu kan memang belum mengajarkan anaknya untuk mengenal Tuhan, ya kan? Jadi cenderung terlalu membiarkan anaknya untuk
belajar sendiri lah, terutama dalam pengenalan akan Tuhan. Nah kalau pengalaman kalian ini mendidik anak gimana? Maksudnya bagaimana mengenalkan anak ini kepada Tuhan? Kalau pengalaman kalian gimana? Contohnya kayak malam kita biasanya ngajak doa bareng. Aja doa bareng. Ya, Oke. ajarin doa sama sekolah minggu. Sekolah minggu ya. Iya. Jadi rutin dia sekolah minggu. Ya? Sekolah minggu rutin. Artinya dengan cara itu mulai mengenalkan ya kepada Tuhan. Baik. Gimana Ko Arif? Udah ada jawaban yang tadi pertanyaan tadi? Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau mau dijawab silakan. Ada? Apa ya? Lanjut deh. Skip dulu ya. Oke, di skip pertanyaannya ya. Oke, teman-teman sekalian ya, sore ini kita udah ngobrol bareng ya dengan Cieni dan Ko Arif tadi. Jadi mengenai perjalanan iman ya. Jadi kita tadi udah dengar sendiri bahwa memang seorang Ko Arif tadi udah sempat mengalami ya satu kejadian yang hampir ya tutup usia ya atau hampir mati katanya karena satu kejadian kecelakaan, tapi tentu saja saat ini masih sehat ya, masih sehat dan tentu saja Tuhan punya rencana yang luar biasa ke depannya. Nah kalau menurut Ko Arif nih, Ko Arif pernah nggak berpikir kenapa sih kok Tuhan itu masih kasih saya kesempatan? Apa kira-kira rencana Tuhan ke depan untuk diri saya gitu? Pernah nggak kok berpikir seperti itu? Saya paling sih jujur sih Belum pernah kepikiran seperti itu ya? kepikiran. Ya, jadi kalau saya terus terang percaya tuh gini kok. Jadi setiap manusia yang diberi kesempatan untuk hidup kembali atau lolos dari maut gitu ya, itu pasti ada rencana Tuhan di balik itu semua, ya kan? Jadi artinya apakah Koko ini akan dibentuk menjadi sesuatu atau akan menjadi sesuatu, itu pasti ada rencana Tuhan. Entah rencana itu terhadap keluarga, terhadap anak atau terhadap sekitar, itu pasti ada rencana Tuhan, ya kan? Mungkin saja Ko Arif ini belum mengetahui, ya kan? Dia belum mengetahui, ya. Artinya mungkin saja Tuhan sudah siapkan rencana itu, tapi mungkin Ko Arif ini masih belum mengetahui apa itu, gitu ya. Termasuk podcast ini, ya podcast ini adalah salah satu rencana Tuhan kok. Ya karena terus terang pada saat kita contoh podcast yang kemarin ya terakhir dengan Coronal dengan si Cindy, ada satu teman saya yang mendengar podcast itu dan dia waktu itu mendapatkan satu rema. Waktu itu ada satu kejadian di mana keluarga Coronal itu mengalami suatu kejadian yang pelik, ya kan, yang tidak tahu solusinya gimana. Artinya dengan cara manusia sudah berbagai cara dilakukan tapi tidak berhasil. Tapi ternyata diselesaikan dengan satu cara sederhana. Jadi mereka melakukan mesbah doa. Mesbah doa bersama dan mereka sepakat dulu dengan satu kasus ini mau diselesaikan bagaimana. Setelah itu mereka berdoa. Nah dari podcast itu akhirnya ada beberapa keluarga yang chat saya dan mereka merasa terberkati. Wow ternyata kekuatan mesbah doa itu begitu luar biasa ya. Dan kita coba lakukan dan ternyata betul. Kekuatan mesbah doa itu luar biasa. Ya kan? Nah hari ini kita udah mendengar tadi kisah mereka berdua nih teman-teman sekalian ya. Jadi contoh tadi kisah Cieni juga ya kan, bagaimana yang tadinya jatuh dalam dosa, nah terus tiba-tiba bisa keluar dari dosa ya kan dengan kesadaran sendiri dan itu tidak gampang ya kan karena tidak banyak orang yang tersadar ketika berbuat dosa. Ya kan banyak orang itu kan betul-betul nyemplung lah istilahnya ya kan, betul menikmati dosa itu karena dosa itu enak ya kan sehingga akhirnya nyemplung di dalam dosa dan tidak pernah keluar dari situ kan gitu. Oke. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau menurut Ko Arif sekarang ya, jadi menurut Ko Arif kira-kira ada pesan nggak untuk keluarga Indonesia? Kita sebelum mengakhiri podcast kita, ada pesan nggak untuk keluarga Indonesia? Misalnya ya cukup sederhana aja sih ya. Jadi apapun yang terjadi ya ingatlah akan Tuhan ya, jadi bahwa intinya dosa aneh deh Ya, dosa aneh. terus tetap pikir positif aja dan bahkan Tuhan di hati masing-masing dari kita itu dan tetap untuk prioritaskan lah. Nah, teman-teman ya dengar ya. Positive thinking aja. Nah, Ko Arif bilang positive thinking, tetap berpikir positif. Ya, dan juga tadi jangan aneh-aneh gitu. Nih para pria-pria nih jangan aneh-aneh ingat ya. Karena kalau sudah mulai aneh-aneh itu yang bahaya itu ya. Udah mulai aneh-aneh. Oke, Cieni yang terakhir nih. Kira-kira apa pesan-pesannya buat keluarga Indonesia? Pesan apa ya?
apapun yang dilakukan, mau kesalahan apapun itu, tetap jangan lupa berdoa. Jangan merasa kayak nggak pantas ke gereja, karena mungkin dengan cara seperti itu yang bisa menolong kita keluar dari dosa. Betul, itu betul sekali. Iya. Karena banyak memang ini ya, para rekan-rekan kita itu ketika mereka berbuat dosa, mereka merasa tidak pantas untuk berdoa, bahkan untuk ke gereja dan sebagainya, mereka merasa diri tidak pantas. Padahal betul kata Ci ini tadi, teman-teman sekalian, ketika kita tetap berdoa, ya kan, maka dengan sendirinya kita akan dibantu kan, keluar daripada dosa itu ya. Jadi itu ya pesannya Iya, buat pesannya itu. Indonesia ya. Oke. Baik teman-teman sekalian ya, kita sudah selesai pada ujung sesi kita. Jadi kita tutup podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih Ko Arif. Ya, thank you. Terima kasih Cieni untuk waktunya. Jadi semoga ini bisa menjadi berkat buat teman-teman sekalian semua. Dan tetap jaga keluarga masing-masing, tetap jaga iman dan jaga kesehatan juga, ya kan? Bahwa bagaimana kita semua bisa menjadi keluarga Kristen yang tentu saja berdampak untuk banyak orang. Ya, selamat sore semuanya. Bye bye. Thank you.